Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan sholat tahajud bagi tiap orang akan berbeda-beda. Salah satu yang paling banyak dialami adalah susah bangun tidur jam 3 pagi. Ada tipe orang yang mudah sekali bangun malam dan sholat tahajud. Namun ada pula tipe orang yang sangat susah bangun malam dan terasa berat sekali melakukan sholat tahajud. Terlepas dari tantangan sholat tahajud yang beragam tiap masing-masing orang, berikut ini beberapa kendala umum dan solusi agar kamu bisa melawan rasa malas dan rasa berat hati menjalankan tahajud. Tantangan sholat tahajud tidaklah mudah, apalagi bagi yang baru pertama kali ingin memulai. Namun selama masih ada kemauan dan niat yang besar, justru tantangan sholat tahajud menjadi hal yang menantang dan menarik. Nah, apa saja sih tantangan yang paling umum yang menghambat sholat tahajud sebagai berikut? Yang pertama adalah susah bangun tidur. Buat kamu kaum jomblo atau kaum rebahan, pasti tantangan sholat tahajud paling besar adalah susah bangun di sepertiga malam. Atau mungkin kamu pekerja keras yang harus banting tulang mencari nafkah. Karena rasa lelah yang luar biasa seringkali terlewatkan bangun di sepertiga malam. Bagi orang yang bekerja banting tulang, salah satu kenikmatan adalah tidur. Jadi wajar jika bangun tidur pun rasanya sangat berat. Satu sisi untuk melakukan hal-hal kebaikan memang selalu terasa berat, namun jika sudah dibiasakan menjadi kebiasaan, semua terasa lebih ringan. Yang kedua, malas bangun saat jam 3 pagi. Tantangan sholat tahajud yang kedua karena rasa malas, di mana rasa malas ini sebenarnya muncul dari dalam diri sendiri. Bisa disebabkan karena bisikan setan. Salah satu cara menghilangkan rasa malas bangun saat jam 3 pagi dengan cara memaksakan diri. Segala sesuatu yang dipaksakan memang tidak ada enaknya. Namun terkadang dalam tubuh kita ada dua suara, keinginan ataupun harapan yang berbeda. Ada hati, pikiran, dan bisikan hati. Jika kita mampu melawan rasa malas yang muncul dalam diri dan mengikuti hal-hal yang membawa kebaikan, dan akhirnya kamu bisa menang, maka selamat karena kamu mengalahkan diri kamu sendiri, di mana itu sesuatu hal yang tidaklah mudah. Yang ketiga, takut sholat di malam hari sendirian. Tantangan sholat tahajud yang paling umum lainnya adalah karena perasaan takut sholat di malam hari sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya Indonesia memiliki banyak cerita metafisika ataupun cerita horor, sehingga banyak membuat orang takut bangun malam. Karena memang Indonesia dahulunya adalah hutan belantara yang tidak bisa dijamah oleh manusia. Singkat cerita, datanglah leluhur kita yang melakukan babat alas yang syarat dengan makhluk tak kasat mata. Jadi sudah sewajarnya jika tanah kita ini berdampingan dengan makhluk lain. Bagi belum cukup pemahaman terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluk lain, akan takut setengah mati dengan keusilan para jin dan setan. Namun ketika kita memahami agama lebih dalam lagi dan memahami hakikat Sang Kuasa, mereka lebih rendah dari manusia, di mana manusia tidak perlu takut dengan kehadiran mereka. Itulah beberapa tantangan sholat tahajud yang sebenarnya bisa kita hadapi dan kita lawan. Asal ada kemauan, sebenarnya ada tip unik untuk menangani masalah ini dan itu mudah banget untuk dilakukan. Jika sebelumnya sudah disebutkan beberapa tantangan sholat tahajud, berikut adalah beberapa cara mengatasi tantangan sholat tahajud yang perlu kamu usahakan dan coba. Yang pertama adalah tidur tepat waktu. Salah satu upaya agar bisa bangun tepat waktu yaitu dengan tidur lebih awal. Di sini penting sekali manajemen waktu antara urusan dunia dan urusan akhirat. Setidaknya dengan tidur lebih awal akan memberikan ruang pada tubuh istirahat lebih dini. Ketika sudah tiba waktunya bangun tidak lagi merasa ngantuk. Yang kedua, tidur siang. Jika tidur lebih awal sulit kamu lakukan, kamu bisa dengan cara lain, misalnya dengan mengubah pola, yaitu tidur di siang hari. Ternyata tidur di siang hari sangat efektif untuk memudahkan kamu bisa bangun di tengah malam. Kemudian yang ketiga, membaca doa sebelum tidur, ayat kursi dan wudhu. Sebelum tidur dalam agama Islam bahkan dalam ajaran lain pun, dianjurkan untuk membaca doa sebelum tidur. Doa sebelum tidur akan melindungi kita dari hal-hal negatif, mulai menjaga teluh atau santet, agar setan tidak menghalangi kita bangun malam hari. Dalam Islam, selain membaca doa sebelum tidur, ada yang menyarankan untuk membaca doa lain. Salah satunya membaca ayat kursi.
Berbicara tentang ayat kursi, ada banyak sekali fadilah dari ayat kursi ini. Agar tidur tetap dalam kondisi suci, kamu bisa juga sebelum tidur wudhu terlebih dahulu. Mungkin yang merasa susah bangun dan tantangan sholat tahajud sangat berat, bisa memulainya dengan cara ini. Karena doa ini akan menjaga kita dari gangguan setan selama tidur. Ketika tidur kita tidak diganggu dengan setan, kita pun saat bangun akan merasa lebih ringan untuk melakukan sholat tahajud. Yang keempat, pasang alarm. Tantangan sholat tahajud masih juga merasa sulit, kamu wajib banget pasang alarm. Jika perlu, putar suara alarm tinggi agar bangun. Ada tip agar alarm tidak kamu matikan dan agar tidak bisa kembali tidur. Kamu bisa menjauhkan tempat alarm, pastikan tidak mudah dijangkau dengan tangan saat posisi tidur. Tujuannya ketika ingin mematikan alarm, kamu berdiri dan berjalan untuk mematikannya. Usaha berjalan dan berdiri inilah yang akan memaksa mata terbuka. Kemudian yang kelima, niat bangun tahajud. Cara mengatasi tantangan sholat tahajud kelima adalah niat bangun tahajud. Niat adalah kunci utama. Jika niat hanya setengah-setengah, maka bisa saja lebih memberatkan tidur daripada sholat, berlaku sebaliknya. Setidaknya dengan niat yang kuat dan tulus, maka ketika sudah jam waktunya, Allah akan membangunkan. Ada banyak cara di jam tahajud. Kamu terbangun meskipun tidak ada suara alarm sama sekali. Kemudian yang keenam, jangan makan di atas jam 8 malam. Tip yang tidak kalah penting lainnya adalah pastikan jangan makan di atas jam 8 malam. Pasalnya seseorang yang makan di atas jam 8 malam lebih malas bangun sepertiga malam. Secara kesehatan tubuh pun, makan jam 8 malam juga tidak baik untuk pencernaan. Karena pencernaan kita butuh istirahat, bukan malah bekerja mengolah makanan. Kemudian yang ketujuh, membaca Al-Quran sebelum tidur. Adakah di antara kamu yang merasa susah tidur lebih awal dari biasanya? Jika iya, kamu bisa lakukan dengan cara membaca Al-Quran sebelum tidur. Membaca Al-Quran selain menenangkan dan mendamaikan hati juga dapat memudahkan tidur. Atau jika membaca Al-Quran masih belum merasa ngantuk, maka kamu bisa lanjutkan dengan berzikir sambil rebahan. Lakukan zikir sampai terlelap. Pastikan kamu juga tidak bermain HP ataupun laptop. Dijamin kamu akan segera tidur. Itulah beberapa cara mengatasi tantangan sholat tahajud yang bisa kamu praktekkan dan kamu coba. Semoga berhasil. Apabila ingin berhasil, bisa istiqomah, bahkan bisa mendapatkan barokah amalan sholat tahajud. Itulah tantangan sholat tahajud bagi kamu, termasuk yang mana? Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.